belas juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Maka kami punya program Petani Bangga Bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Zuhrul Fasadu fil Barri wal Bahr, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Zuhrul Fasad fil Barri wal Bahr bima kasabat aydinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakar berdiri. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yoga Sandar News yang akan mereaksi berita atau peristiwa seputar topik-topik Kopaja News. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan doakan Anda selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja teman-teman, kita masih akan mereaksi jalannya perdebatan Cawapres kedua hari Minggu yang lalu ya. Di tayangan awal tadi kita menyaksikan bahwa dalam penyampaian visi misi dan closing statement baik Gus Muhaimin maupun Pak Mahfud MD banyak menyampaikan hal yang sama. Bahkan kalau Anda semua mengikuti jalannya perdebatan, terdapat momen yang sangat smooth mengalir begitu saja di segmen keempat dan kelima. Saat giliran Pak Mahfud memberi pertanyaan kepada Gus Muhaimin dan itu pula sebaliknya saat giliran Gus Muhaimin memberikan pertanyaan kepada Pak Mahfud MD. Pertanyaan dan jawaban mereka mengalir begitu rupa disertai dengan data-data tentunya. Mereka berdua kompak menerapkan strategi ala tiki-taka seperti pertandingan sepak bola. Tektokan mereka berdua mengalir alami saat memanfaatkan kesempatan bertanya dan menjawab dipergunakan dengan baik untuk memberitahu publik. Semuanya berisi kritikan dan sindiran yang mengarah kepada pemerintahan Pak Jokowi dan kepada Paslon 02 Prabowo Gibran sebagai representasi dari Pak Jokowi yang akan melanjutkan kebijakan pemerintah. Banyak kasus yang terungkap di sana mereka tuangkan leluasa dalam kesempatan tanya jawab tersebut. Tetapi yang saya akan bahas kali ini lebih spesifik ke permasalahan food estate yang sama-sama disampaikan oleh Gus Muhaimin dan Pak Mahfud MD
tentang kegagalan proyek food estate yang tidak hanya mengabaikan keterlibatan petani lokal dalam pembahasan awal dan pelaksanaan proyek tersebut, tetapi juga menyoroti pembukaan lahan yang harus menebang jutaan pohon dan dianggap merusak lingkungan yang ujung-ujungnya gagal pula dan merugikan negara. Dalam closing statement-nya, mereka berdua juga sama-sama mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik teman-teman, bagi yang belum tahu menyeluruh tentang food estate, langsung saja kita lihat video pertama dari Profesor Akal Sehat kita, Bung Rocky Gerung. Papua itu 37 juta hektar hutan Papua. Di dalam 37 juta hektar itu 80% adalah hutan primer. Dalam hutan primer itu ada kira-kira 2.000 unggas, ada kira-kira 160.000 jenis pohon, ada kira-kira 20.000 jenis mamalia, ada macam-macam, ada 500 masyarakat adat yang sekarang diubah menjadi food estate. Lalu orang bertanya, kemana hak dari masyarakat adat untuk menghalangi Papua menjadi food estate? Kemana hak dari burung untuk bertengger di pohon-pohon lama itu, tua itu, dan mengicaukan sejarah panjang kita? Jadi itu sebetulnya inti dari persoalan bumi hari ini yang dimana-mana dibicarakan tuh. Soal yang ada di kita, soal IKN, soal food estate yang gagal di Kalimantan, soal pemaksaan. Kan kalau kita lihat seluruh problem selama 7 tahun ini adalah soal perampasan hak rakyat terhadap lahan-lahan dia. Ya, itu tadi teman-teman pendapat dari Profesor Akal Sehat kita, Bung Rocky Gerung, yang selalu menyuarakan di berbagai forum ya tentang etika lingkungan, tentang dampak pembangunan yang tidak berdasar dengan etika lingkungan akan membawa kerusakan ekosistem ya, burung-burung, kemudian pohon-pohon ditebang, dan banyak hal yang berkaitan dengan dampak kepada masyarakat di sekitar proyek tersebut ya, termasuk perampasan tanah dari masyarakat adat. Ini yang terus disuarakan oleh Pak Rocky Gerung ya. Baik teman-teman, kita akan lanjut kepada pendapat Ketua Umum Ketua Demokrat ya. Dalam ini adalah Mas AHY. Sebelum beliau bergabung di Paslon 02, Mas AHY juga mengkritik sebetulnya tentang proyek food estate. Kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Mas AHY sebelum bergabung dengan Pak Prabowo dan Gibran. AHY kritik kegagalan food estate garapan Prabowo Subianto. Jutaan hektar hutan dibabat habis untuk proyek gagal. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, melayangkan kritik pedas atas kegagalan Prabowo Subianto dalam menjalankan proyek food estate. AHY mengatakan proyek food estate yang dilakukan Prabowo di Kalimantan yang telah membabat jutaan hektar hutan, namun tidak ada hasilnya. Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia, seketika menjadi hamparan hutan gundul yang rusak akibat proyek gagal tersebut. Kerusakan hutan ini menjadi pemicu besar pada perubahan iklim yang tak terelakkan. Bahkan, hutan yang gundul ini merusak sumber makanan bagi satwa endemik Kalimantan dan mata pencarian masyarakat adat Kalimantan. Teman-teman, supaya kita lebih jelas lagi, kita akan mencoba melihat pendapat dari Pak Faisal Basri sebagai pakar ekonomi. Apa pendapat beliau berkenaan dengan food estate ini? Kita lihat videonya. Terakhir, food estate. Waduh, ini ugalan-ugalan. Ugalan-ugalan. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan pada belok. Singkong. Dan singkong itu bisa ditanam oleh rakyat tidak membutuhkan yang tinggi. Kemudian dibangga-banggakan untuk menghasilkan mie instan. Satu bungkus mie instan 9.000, ada yang beli rakyat. Dan yang menjadi komandannya bukan Menteri Pertanian tapi Menteri Pertahanan. Ini udah salah kacau luar biasa. Akhirnya dimobilisasi tentara aktif. Itu benar-benar negara kayak begini. Pengamat ekonomi kita memberi masukan begitu rupa, cukup keras ya saya pikir kritikan beliau kepada pemerintah ya terhadap proyek food estate yang dianggap gagal, yang kemudian tidak melibatkan petani mungkin maksudnya. Bahkan petani kita ini
untuk menanam singkong dimanapun itu bisa sebetulnya lahannya, tetapi kenapa harus wilayah hutan ya, sehingga harus membabat dan sebagainya, kemudian gagal dan dianggap merugikan negara. Oke, kita akan coba lanjut kepada video berikutnya, yaitu berkenaan dengan pendapat dari pengamat militer, dalam hal ini Mas Al-Araf ya, menyoroti tentang food estate seperti apa. Kita lihat videonya. Pak Prabowo harus bertanggung jawab terhadap persoalan kegagalan food estate di Kalimantan Tengah. Gitu. Karena yang terjadi adalah food estate gagal, kerusakan lingkungan terjadi. Duit negara nggak tahu kemana tuh proyeknya. Emang membabat hutan sekian hektar itu nggak pakai duit, bos? Ya kan? Berapa besar tuh proyeknya? Saya minta itu KPK audit dan BPK audit dengan benar proyek food estate di Kalimantan Tengah karena kita anggap gagal. Kegagalannya dari mana? Tadi sudah disebutkan sama kawan wali. Niatnya nanam singkong yang ditaruh jagung. Tapi jangan mau dibohongin juga. Jagung bukan beras yang pakai polybag. Bukan ditanam di tanahnya. Gimana? Jadi kalau pertanyaan jawaban Gibran bahwa food estate berhasil di Kalimantan Tengah, dari mana itu? Berarti benar tadi kalau teman, berarti nggak baca berita sebulan 2 bulan ini di semua media, semua pakar, wali, kelompok agraria yang menanyakan food estate itu gagal. Nggak ada yang menyatakan berhasil. Duit negara habis atas proyek yang nggak tahu, otoritas yang menggunakan keliru, Kementerian Pertahanan. Gitu. Yang ketiga adalah dampak lingkungan terjadi, gitu ya. Sehingga kita bisa simpulkan harus ada yang bertanggung jawab terhadap program gagal ini dan khususnya terkait dengan audit keuangan. Kalau saya meminta audit itu Kementerian Pertahanan, KPK, BPK terkait dengan proyek food estate, karena diduga juga ada keterlibatan nepotisme dalam proses itu. Nanti teman-teman yang punya data ya kan terkait dengan kelompok keluarga grup dari Pak Menan itu harus dicek dan dilacak. Iya teman-teman, kritikan Mas Al-Araf juga keras ya kepada proyek estate, sama persis yang disampaikan dengan Pak Faisal Basri tadi, bahkan lebih detail lagi ya dari Mas Al-Araf ini menyoroti bahwa food estate ini memakan biaya yang besar gitu ya, kemudian merusak lingkungan, gagal. Kita akan coba lihat satu video lagi dari pendapat pakar sosiolog Mbak Oki Madasari ya. Gibran sudah tahu informasi tentang food estate salah gitu kan, sudah beredar di mana-mana bahwa food estate gagal. Tapi kenapa di debat Gibran tetap mengatakan itu berhasil? Kalau dari kacamata saya sosiologi pengetahuan, itulah yang memang sengaja digunakan untuk terus memproduksi pengetahuan yang salah. Jadi memang Gibran dan timnya sengaja terus mengatakan food estate berhasil, food estate sukses, dan karena itu harus didukung. Nah nanti akhirnya akibatnya adalah pertaruhannya di perang narasi yang diciptakan oleh kubu mereka itu, karena mereka tujuannya memang bukan untuk memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan fakta, tapi merebutkan suara pemilih. Ketika nanti yang dipotong adalah bagian bahwa Gibran mengatakan food estate berhasil, lalu itu yang sampai ke TikToknya khalayak di luar sana, ya itu informasi yang mereka dapatkan, bukan klarifikasi yang sedang kita coba untuk bongkar. Ini nanti kita coba membongkar ini akhirnya semoga kita bisa merebut uang narasi. Ya teman-teman, tadi itu pendapat dari Mbak Oki Madasari ya, seorang pakar sosiolog dan seorang dosen juga di UGM dan salah satu pengajar di Universitas Singapura gitu ya. Dan beliau ini termasuk orang pintar ya teman-teman. Beliau di dalam podcastnya Bang Abraham sama Speak Up menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah beliau sangat mengapresiasi sebagai the best line favoritnya Mbak Oki adalah visi dari Gus Muhaimin karena telah mengangkat etika lingkungan. Sehingga memberi nilai Gus Muhaimin ini B+, Pak Mahfud MD B, dan Gibran ini nilai C. Oke teman-teman, jadi itu saja video kali ini. Jangan lupa berikan komentar Anda di bawah, like dan subscribe bila Anda suka. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.